Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait atletik nomor lompat. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Nur Aminah Rohani, kemudian Anis Lutfiana Algori, Nur Asyikin Afifah, Hana Alfia Salsabila, Rizky Eka Mahardika, Isfa Ahani, Sinta Nur Latifah, Bunga Nurmasari, Vanessa Putri, Wahyu Hidayat, Ilham Cap Sutrisno, Salma Khafida Fauzia, Eva Yuliana, Asyifa Lutfiana Arfani, dan Naili Jumna. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Sinta Nur Latifah. Kepadanya dipersilakan. Terkait pengertian atletik. Secara etimologis, istilah atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu atron, yang berarti perlombaan atau kompetisi. Berdasarkan asal kata atletik tersebut, arti atletik dapat didefinisikan sebagai perlombaan cabang olahraga tertentu yang meliputi berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Namun, secara umum, pengertian atletik adalah olahraga yang terdiri dari kombinasi berbagai jenis olahraga fisik, seperti berlari, berjalan, melompat, dan melempar. Pendapat lain mengatakan bahwa atletik adalah jenis olahraga fisik yang menggunakan lapangan atau lintasan, seperti berjalan, berlari, melompat tinggi, dan melempar lembing. Dengan kata lain, atletik mengacu pada semua jenis olahraga atau permainan yang menggunakan fisik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian atletik merupakan olahraga yang terdiri dari kombinasi berbagai jenis olahraga fisik dan membutuhkan tempat yang sesuai untuk mempermudah berbagai gerak, seperti lapangan atau lintasan. Pengertian atletik menurut para ahli. Tokoh pertama yaitu Muhammad Jumidar Awidi. Beliau berpendapat tentang pengertian atletik adalah unsur pendidikan jasmani dan kesehatan. Atletik adalah komponen pendidikan umum yang mengutamakan aktivitas fisik, serta pembinaan pola hidup yang sehat dan perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional dalam keselarasan, keharmonisan, dan keseimbangan. Tokoh kedua yaitu Eri Peryatama. Beliau mendefinisikan atletik adalah olahraga yang sebagian besar kegiatannya dilakukan dalam olahraga lintasan dan lapangan. Yang ketiga yaitu Muhajir. Beliau berpendapat tentang pengertian atletik adalah jenis olahraga yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan aktivitas alami manusia seperti berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Sejarah atletik. Pada dasarnya, olahraga atletik berawal dari kegiatan Olimpiade yang ada di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Kala itu, perlombaan lari atau stage adalah satu-satunya olahraga yang diperlombakan. Olahraga atletik memiliki organisasi yang formal pada abad ke-19 di mana pada masa itu ada latihan dan olahraga reguler yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah di Eropa. Pada perkembangannya, pada tahun 1896, olahraga atletik yang mulai diperlombakan pada event kejuaraan Olimpiade yang diikuti oleh berbagai negara. Negara Indonesia mulai mengenal dunia olahraga atletik pada awal tahun 1930-an, yaitu ketika pemerintahan Hindia Belanda yang mulai mengajarkan pelajaran atletik di sekolah. Organisasi atletik pertama kali di Indonesia yang bernama Netherlands Indisch Athletic Unie yang bertugas untuk mengadakan pertandingan olahraga atletik. Kegiatan pendidikan olahraga atletik di Indonesia sempat mengalami vakum karena terjadinya suatu masalah. Kemudian dibekukan pada masa penjajahan Jepang. Namun, pada tahun 1946 dibentuk organisasi yang bernama Persatuan Olahraga Republik Indonesia yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan olahraga atletik yang ada di Indonesia. Atletik nomor lompat. Olahraga atletik lompat dapat dibagi menjadi beberapa nomor.
Berikut ini adalah cabang olahraga lompat yang sering diperlombakan dalam Olimpiade. Yang pertama yaitu lompat jauh atau long jump. Lompat jauh adalah gerakan melompat ke depan dan mengangkat kaki di depan tubuh. Gerakan ini dilakukan untuk dapat mengangkut pusat berat selama mungkin di udara untuk mencapai jarak sejauh mungkin. Yang kedua yaitu loncat tinggi atau high jump. Lompat tinggi adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan melompat setinggi mungkin untuk melewati mistar dengan ketinggian tertentu. Latihan ini membutuhkan kekuatan otot perut dan otot kaki untuk mencapai gerakan lompatan yang tinggi. Yang ketiga yaitu lompat galah atau pole vault. Lompat galah adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan melompati mistar dengan ketinggian tertentu menggunakan sebuah galah yang panjang dan fleksibel. Yang keempat yaitu lompat jangkit. Lompat jangkit adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya sejauh mungkin dari titik mula. Nah, untuk lebih rincinya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Yang kedua adalah lompat tinggi. Pengertian lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu bagian atau nomor dari cabang olahraga atletik yang mengandalkan pada kekuatan otot perut dan otot kaki. Tinggi tiang mistar yang harus dilewati atlet minimal 2,5 meter, sedangkan panjang mistar minimal 3,15 meter. Lompat tinggi dilakukan di arena matras atletik. Jika peserta tidak berhasil melewati mistar sebanyak 3 kali berturut-turut, dia dinyatakan gagal. Sejarah lompat tinggi. Lompat tinggi bermula dari Olimpiade pada abad ke-19 di Skotlandia. Pada kala itu, para peserta lompat tinggi menggunakan gaya gunting dan tercatat lompatan tertinggi yang dilakukan oleh peserta adalah 1,68 meter. Pada saat itu juga lompat tinggi tidak dilakukan secara sembarangan. Ada gaya-gaya tertentu yang harus dikuasai agar peserta terhindar dari kecelakaan. Pada abad ke-19, peserta lompat tinggi mendarat dan jatuh di atas tanah yang berumput dengan gaya gunting, yaitu dengan cara membelakangi, yang ternyata banyak mengakibatkan cedera pada para peserta. Semakin ke sini, para atlet lompat tinggi mencoba belajar dan mengembangkan olahraga lompat tinggi. Hingga saat ini terdapat berbagai gaya dalam olahraga lompat tinggi di dunia, antara lain gaya gunting, scissors, gaya guling sisi western roll, gaya guling straddle, dan gaya Fosbury flip. Sementara kini lompat tinggi dilakukan dengan mendarat di atas matras sehingga kecelakaan dapat diminimalisir. Atlet lompat tinggi sekarang banyak menggunakan gaya Fosbury flip. Teknik lompat tinggi. Yang pertama adalah awalan, yaitu dengan gerakan berlari menuju mistar. Yang kedua adalah tumpuan, dengan gerakan tumpuan kaki pada lantai dasar untuk menaikkan badan menuju ke mistar. Yang ketiga, melewati mistar, yaitu gaya saat posisi badan berada di atas mistar atau udara. Pendaratan, yaitu terjatuhnya badan saat di atas matras. Jenis-jenis gaya lompat tinggi. Yang pertama, lompat tinggi gaya straddle style. Yang kedua, lompat tinggi gaya gunting, the scissor style. Yang ketiga, gaya Fosbury flip. Dan yang keempat adalah gaya guling sisi, western roll. Peraturan lompat tinggi. Yang pertama, sebelum perlombaan dimulai, ketua juri harus mengumumkan kepada segenap peserta lomba mengenai tinggi mistar permulaan dan tinggi berikutnya. Yang kedua, dalam pertandingan, mistar akan dinaikkan setelah pelompat berhasil melewati ketinggian mistar. Pelompat boleh mulai melompat pada ketinggian permulaan yang disukainya dengan ketinggian minimal 2,5 meter. Lompatan dianggap batal apabila pelompat menyentuh palang atau tidak melompat. Yang ketiga, setiap pelompat
akan diberi peluang sebanyak 3 kali untuk melakukan lompatan. Jika pelompat tidak berhasil melewati mistar sebanyak 3 kali berturut-turut, dia dinyatakan gagal. Untuk menentukan kemenangan, para pelompat harus berusaha melompat setinggi mungkin yang dapat ia lakukan. Pemenang ditentukan dengan lompatan tertinggi yang dilewatinya. Berikut adalah lapangan lompat tinggi. Tinggi mistar bisa 3,98 sampai 4,02 meter. Panjang dan lebar matras 3,5 meter dan tingginya 60 cm. Kemudian daerah awalannya panjangnya 15 meter. Sarana dan prasarana lompat tinggi. Yang pertama, tiang dan mistar lompat. Tiang memiliki penumpang yang kaku dan kokoh untuk mistar. Jarak antara tiang lompat harus tidak kurang dari 4 meter, juga tidak melebihi dari 4,04 meter. Mistar lompat harus terbuat dari fiberglass atau materi atau bahan lain yang cocok namun bukan dari metal. Yang kedua, matras atau tempat pendaratan. Tempat pendaratan lompat tinggi harus memenuhi ketentuan, yakni tidak boleh kurang dari 3 kali 5 meter yang terbuat dari busa dengan ketinggian 60 cm dan di atasnya ditutupi oleh matras yang tebalnya 10-20 cm. Yang ketiga adalah lapangan lompat tinggi. Lapangan lompat tinggi terdiri atas 3 bagian, yakni jalur ancang-ancang, tempat atau area bertolak, dan tempat pendaratan. Daerah awalan yaitu jalur ancang-ancang. Panjangnya tidak terbatas dengan minimum 15 meter dengan tumpuan, yaitu tempat bertolak harus datar dan tingkat kemiringannya 1:100. Sedangkan tempat pendaratan harus dilengkapi dengan matras agar pelompat tidak cedera. Yang kedua adalah lompat tinggi. Pengertian lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu bagian atau nomor dari cabang olahraga atletik yang mengandalkan pada kekuatan otot perut dan juga otot kaki. Tinggi tiang mistar yang harus dilewati atlet minimal 2,5 meter, sedangkan panjang mistar minimal 3,15 meter. Lompat tinggi dilakukan di arena matras atletik. Jika peserta tidak berhasil melewati mistar sebanyak 3 kali berturut-turut, maka ia dinyatakan gagal. Sejarah lompat tinggi. Lompat tinggi bermula dari Olimpiade pada abad ke-19 di Skotlandia. Pada kala itu, para peserta lompat tinggi menggunakan gaya gunting, dan tercatat lompatan tertinggi yang dilakukan oleh peserta adalah 1,68 meter. Pada saat itu juga, lompat tinggi tidak dilakukan secara sembarangan. Ada gaya-gaya tertentu yang harus dikuasai agar peserta terhindar dari kecelakaan. Pada abad ke-19, peserta lompat tinggi mendarat dan jatuh di atas tanah yang berumput dengan gaya gunting atau dengan cara membelakangi, yang ternyata banyak mengakibatkan cedera bagi para peserta. Semakin kesini, para atlet lompat tinggi mencoba belajar dan mengembangkan olahraga lompat tinggi. Hingga saat ini, terdapat berbagai gaya dalam olahraga lompat tinggi di dunia, antara lain gaya gunting, skisaurs, gaya guling sisi, western roll, gaya guling, straddle, dan gaya Fosbury flop. Sementara kini, lompat tinggi dilakukan dengan mendarat di atas matras, sehingga kecelakaan dapat diminimalisir. Di zaman kini, atlet lompat tinggi sekarang banyak menggunakan gaya Fosbury flop. Teknik lompat tinggi awalan adalah dengan gerak berlari menuju mistar. Yang kedua adalah tumpuan adalah dengan gerakan tumpuan kaki pada lantai dasar untuk menaikkan badan menuju ke mistar. Selanjutnya melewati mistar adalah gaya saat posisi badan berada di atas mistar atau udara. Selanjutnya adalah pendaratan adalah terjatuhnya badan saat di atas matras.
Jenis-jenis gaya lompat tinggi. Ada 4 jenis gaya dalam lompat tinggi. Gaya yang pertama adalah lompat tinggi gaya straddle style. Yang kedua adalah lompat tinggi gaya gunting atau the ski shore style. Yang ketiga adalah gaya Fosbury Flop. Dan yang terakhir adalah gaya guling sisi atau western roll. Nah, selanjutnya ada beberapa peraturan yang harus dilakukan ketika akan memulai lomba lompat tinggi. Peraturan yang pertama adalah sebelum perlombaan dimulai, ketua juri harus mengumumkan kepada segenap peserta lompat mengenai tinggi mistar permulaan dan juga tinggi berikutnya. Yang kedua, dalam pertandingan, mistar akan dinaikkan setelah pelompat berhasil melewati ketinggian mistar. Pelompat boleh memulai melompat pada ketinggian permulaan yang disukainya dengan ketinggian minimal 2,5 meter. Lompatan dianggap batal apabila pelompat menyentuh plang atau palang atau tidak melompat. Yang ketiga adalah setiap pelompat akan diberi peluang sebanyak 3 kali untuk melakukan lompatan. Jika pelompat tidak berhasil melewati mistar sebanyak 3 kali berturut-turut, maka ia dinyatakan gagal. Peraturan yang keempat adalah untuk menentukan kemenangan, para pelompat harus berusaha melompat setinggi mungkin yang dapat ia lakukan. Pemenang akan ditentukan dengan lompatan tertinggi yang dilewati. Nah, yang selanjutnya berikut adalah ukuran lapangan lompat tinggi. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana lompat tinggi. Yang pertama adalah tiang dan mistar lompat. Tiang memiliki penopang yang kaku dan kokoh untuk mistar. Jarak antara tiang lompat harus tidak kurang dari 4 meter, juga tidak melebihi dari 4,04 meter. Mistar lompat harus terbuat dari fiberglass atau materi atau bahan lain yang cocok, namun bukan dari metal. Yang kedua adalah matras atau tempat pendaratan. Tempat pendaratan lompat tinggi harus memenuhi ketentuan, yakni tidak boleh kurang dari 3 kali 5 meter, yang terbuat dari busa dan ketinggiannya 60 cm, dan di atasnya ditutupi oleh matras yang tebalnya 10-20 cm. Yang ketiga adalah lapangan lompat tinggi. Lapangan lompat tinggi terdiri atas 3 bagian, yakni jalur ancang-ancang, tempat atau area bertolak, dan tempat pendaratan. Daerah awalan jalur ancang-ancang panjangnya tidak terbatas dengan minimum 15 meter. Daerah tumpuan atau tempat bertolak harus datar dan tingkat kemiringannya 1:100. Sedangkan tempat pendaratan harus dilengkapi dengan matras agar pelompat tidak cedera. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang waktunya kita belajar tentang lompat galah. Nah, yang pertama adalah kita mempelajari tentang pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih itu lompat galah? Nah, lompat galah adalah salah satu cabang olahraga dari atletik, yaitu pada cabang lompat, yang dilakukan dengan cara melompat setinggi-tingginya dengan sebuah alat berupa tongkat. Tujuan dari lompat ini adalah memenangkan pertandingan dengan melewati mistar atau pembatas dengan cara melakukan lompatan. Lalu, bagaimana sih sejarah lompat galah itu? Oke, lompat galah itu adalah olahraga yang berasal dari benua Eropa, tepatnya berada di provinsi Friesland, Belanda. Pada saat itu, galah digunakan untuk melewati sungai atau rawa-rawa karena Belanda merupakan salah satu negara yang memiliki banyak daratan di bawah lautan. Hal tersebut yang membuat Belanda memiliki banyak danau dan sungai. Pada zaman tersebut, orang-orang Belanda selalu menyimpan galah. Galah tersebut selalu digunakan ketika hendak menyeberangi sungai dan danau atau rintangan lainnya ketika bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Mengadopsi dari hal tersebut, maka diperkenalkanlah Japan atau lompat galah danau. Awal mula pertandingan lompat galah tidaklah memperhitungkan ketinggian. Yang diukur hanyalah jarak yang mampu dicapai oleh seorang pelompat.
Pertandingan ini mulai mengukur tinggi sebagai faktor penentu pemenang, yaitu ketika dipertandingkan pada tahun 1843 di klub sepak bola dan kriket Cumbria, Inggris. Pada saat itu, galah yang digunakan terbuat dari kayu yang pada bagian ujungnya dibentuk tajam. Seiring berjalannya waktu, zaman semakin maju dan canggih, tepatnya pada tahun 1896, lompat galah resmi masuk ke dalam kompetisi Olimpiade Atletik pada saat itu. Galah yang digunakan terbuat dari bambu dan aluminium. Sedangkan penggunaan galah fleksibel yang terbuat dari fiberglass dan serat karbon mulai diperkenalkan pada tahun 1950-an. Nah, untuk teknik dasar lompat galah itu terbagi menjadi 6, yaitu teknik memegang galah, teknik awalan, gerakan menancapkan galah, berayun dan menggelantung, tarikan dan putaran atau pull and turn, yang terakhir adalah teknik pendaratan. Nah, untuk teknik memegang galah itu gimana sih? Oke, yang pertama adalah peganglah galah dengan meletakkan tangan kiri di depan. Genggamlah galah dengan punggung tangan berada di atas. Posisikan jari-jari berada di sisi kanan kecuali jempol yang menggenggam di bawah galah. Lalu, tekuklah tangan kanan dengan sudut kira-kira 90 derajat dan letakkan tangan kanan di belakang badan. Selanjutnya, pegang dengan erat namun tetap diusahakan rileks. Jangan sampai menjadi kaku sehingga susah untuk mengayunkannya ketika mau menolakkan badan nantinya. Selanjutnya adalah tangan kanan yang ada di belakang menekan galah hingga posisinya lebih rendah dibandingkan dengan tangan yang ada di sebelah kiri. Lalu, pegang galah setinggi pinggang, yaitu posisikan di antara pegangan tangan kiri dan tangan kanan. Yang terakhir adalah condongkan badan ke arah depan dengan sikap bahu datar. Lalu untuk teknik awalan, yang pertama adalah dalam melakukan awalan, jarak yang ideal adalah 25 meter hingga 30 meter. Namun, jika Anda adalah seorang pemula, jangan terlalu memaksakan diri, lakukanlah dengan santai. Selanjutnya, dalam melakukan awalan, jangan terlalu tergesa-gesa. Lakukanlah secara bertahap dengan diikuti gerakan freewheeling sebelum menancapkan galah. Lalu, pegang erat galah dengan menghadap ke depan. Namun, jangan sampai goyang ke sana kemari ketika Anda sedang berlari. Selanjutnya, pandangan harus tetap fokus ke mistar dan galah harus diposisikan lurus dengan ujung depan galah diangkat tinggi melebihi kepala. Rendahkanlah galah secara bertahap hingga dekat dengan lubang yang telah disediakan oleh juri dan tusuklah menggunakan ujung galah bagian depan. Yang ketiga adalah gerakan menancapkan galah. Tekniknya adalah galah ditancapkan dengan cara menjulurkan kedua tangan ke depan bawah. Hal tersebut bertujuan untuk memasukkan galah ke lubang penancap yang telah disediakan oleh panitia. Lalu, ketika hendak menancapkan ke lubang sebelumnya, galah diturunkan secara bertahap, bukan langsung menancapkannya secara tegak lurus. Ketika ujung galah telah menyentuh lubang, maka geser posisi tangan kiri agak ke arah tangan kanan dengan terus menggenggamnya. Selanjutnya, angkat kedua lengan ke atas bersamaan dengan kaki kanan, khususnya untuk bagian paha, angkat ke depan arah atas. Tekuklah tungkai bawah secara rileks. Kaki kiri yang digunakan sebagai titik tumpu haruslah kuat, cepat, dan menghentak penuh energi, hingga lutut posisinya menjadi lurus. Untuk mendapatkan titik tumpu yang kuat, latihlah secara rutin, jaga kesehatan dan terus tetap fokus. Lalu, perlu diketahui, menggeser genggaman tangan kiri menuju tangan kanan memiliki tujuan agar kekuatan kedua tangan sinergi dan seirama, sehingga memudahkan ketika memposisikan atau memutar badan saat Anda melewati mistar. Namun terdapat cara lain, yaitu dengan tidak perlu menggeser tangan, apalagi jika menggunakan galah yang terbuat dari bahan fiberglass. Dan teknik terakhir adalah ketika kaki menjadi tumpuan, sudah tidak menyentuh tanah lagi dan kedua lengan dalam keadaan lurus, sehingga posisi tubuh hanya bergelantung dengan galah saja, maka tetap fokuskan pandangan ke atas, hanya pada mistar saja.
Selanjutnya adalah berayun dan menggelantung. Yang pertama, setelah semua kaki tidak lagi memijak di tanah, maka luruskan kedua lengan di atas kepala dan angkatlah paha pada kaki kanan ke atas depan dan kaki kiri menyusul mengikuti kaki kanan. Maka pada posisi inilah galah benar-benar dalam keadaan posisi optimal. Pada saat itu juga posisi kedua kaki sudah terayun melebihi kepala. Yang kedua, dorong badan ke arah atas. Diikuti dengan memutar badan ke arah kiri dengan tumpuan tangan yang tetap berada di galah pada saat kaki benar-benar sudah terayun dengan benar ke atas mistar. Selanjutnya adalah tarikan dan putaran atau pull and turn. Yang pertama, gerakan menarik atau pulling dimulai ketika pusat dari gaya berat tubuh si pelompat berada dekat galah. Pada tahap ini, energi mulai dilepaskan yaitu dengan meluruskan kembali. Gerakan ini dilakukan mengikuti fase pasif, yaitu ketika tubuh menggelantung, yaitu ketika pelompat menunggu terlepasnya tubuh. Tarikan dilakukan searah dengan sumbu galah. Gerakan putaran dilakukan yaitu dengan menarik tangan yang posisinya di atas ke arah pinggul dan bukan ke arah dada. Kedua kaki tetap diangkat secara tegak lurus ketika gerakan menarik dan berputar. Yang kedua adalah push off dan melintasi mistar. Gerakan melentingkan diri atau push off adalah gerakan lanjutan dari gerakan menarik tadi. Pada gerakan melenting ini, galah harus membentuk sudut 85-90 derajat. Sebelum pelompat melepaskan pegangannya dari galah, lakukanlah putaran melingkar mistar dengan cara menjatuhkan kedua kaki sedikit dan dengan reaksi dari gaya dorong tubuh terhadap galah. Jika gaya dorong melampaui tarikan ke bawah oleh kedua kaki, maka si pelompat akan terus melambung tinggi setelah galah dilepaskan. Yang terakhir adalah teknik pendaratan. Prinsip pendaratan pada lompat galah dengan lompat tinggi adalah sama, yaitu bertujuan agar badan tidak merasa sakit atau cedera. Cara yang baik ketika melakukan pendaratan yaitu dengan memposisikan kaki tetap lurus. Meski faktanya banyak pelompat yang melakukan pendaratan dengan posisi duduk atau dengan sikap tidur terlentang, dalam hal ini sebenarnya tergantung dengan keseimbangan pelompat ketika melakukan pendaratan. Untuk mengantisipasi kecelakaan, biasanya panitia menyediakan spons pada area pendaratan. Namun, jika ternyata pasir, maka Anda harus benar-benar fokus ketika melakukan pendaratan. Selanjutnya adalah peraturan lompat galah. Yang pertama adalah dalam melakukan pertandingan lompat galah, peserta dilarang menggunakan alat bantuan apapun. Yang kedua, peserta dilarang menggunakan sepatu yang mengandung suatu perangkat yang dapat memberikan keuntungan sehingga menjadi tidak adil bagi peserta lainnya. Yang ketiga, dilarang memplester bagian tangan atau jari, kecuali peserta tersebut mengalami luka terbuka pada bagian tangan atau jari baru diperbolehkan, khusus untuk membalut pergelangan tangan diizinkan. Yang keempat, dilarang menggunakan sarung tangan. Yang kelima, galah latih atau galah yang digunakan untuk melompat jika tidak ditandai dengan benar, maka tidak bisa digunakan untuk pemanasan atau pertandingan. Yang keenam, pelatih harus memverifikasi berat dari vaulter. Yang ketujuh, pabrik yang membuat pole harus dapat memperlihatkan jarak 1 inci dengan warna yang kontras pada pole. Gerakan dalam lompat galah dinyatakan foul dan dapat menyebabkan peserta didiskualifikasi jika yang pertama, memindahkan bar dari tempat semula yang dia menggunakan galah atau badan. Yang kedua, gagal melakukan lompatan. Yang ketiga, bagian tubuh atau galah menyentuh tanah bantalan pendaratan di luar bidang vertikal bagian atas papan luncur. Yang keempat, membuat plank steady dengan menggunakan tangan atau lengan. Nah, di sini adalah gambaran dari lapangan lompat galah. Lapangan lompat galah sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu lintasan lari, kotak tancap galah, tiang penyangga palang, serta bantalan untuk melakukan pendaratan. Untuk lebih detailnya, berikut ukuran masing-masing bagian tersebut. Dapat kita amati di sini bahwa lintasan lari pada lompat galah memiliki ukuran panjang 45 meter sampai 147 meter. Dari titik awal sampai
ke kotak tancap galah. Selanjutnya ada kotak tancap galah. Untuk kotak tancap galah memiliki ukuran panjang 1 meter hingga 1,84 meter dan lebarnya 60 cm. Panjang daerah miring pada kotak tancap memiliki ukuran 80 cm. Untuk kedalamannya sendiri 20 cm atau 8 inch. Lalu ada tiang penyangga palang. Tiang penyangga palang memiliki panjang 4,5 meter atau bantalan untuk mendarat. Bantalan ini memiliki bahan yang terbuat dari spon atau busa yang memiliki ukuran 5 meter x 5 meter. Sarana dan prasarana lompat galah. Lapangan lompat galah. Lapangan lompat galah sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu lintasan lari, kotak tancap galah, tiang penyangga palang, serta bantalan untuk melakukan pendaratan. Tongkat galah merupakan peralatan terpenting dalam lompat galah. Kualitas tongkat dapat mempengaruhi kemampuan lentingan atau tinggi lompatan ketika pelari sudah menancapkan galahnya pada kotak tancap galah. Tongkat galah yang bahan baku pembuatannya menggunakan fiber harus disesuaikan dengan berat pada atlet lompat galah. Standar panjang lompat galah adalah 3,86 meter hingga 4,52 meter, sedangkan untuk beratnya adalah 2,26 kg. Nah, itu tadi adalah materi dari lompat galah. Selanjutnya kita akan belajar tentang lompat jangkit yang akan disampaikan oleh rekan kami. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu lompat jangkit. Lompat jangkit adalah lompat yang memiliki kriteria yang sama dengan lompat jauh, yaitu lompat yang mengutamakan jarak jangkauan dibandingkan dengan ketinggian lompatan, atau sering disebut juga sebagai lompat horizontal. Adapun teknik dasar dari lompat jangkit yaitu gerakan awalan, gerakan jingkat, gerakan langkah, gerakan lompat, dan yang terakhir mendarat. Nah, untuk gerak awalan, lompat jangkit diawali dengan mengambil ancang-ancang sekitar 10-20 langkah yang disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Tujuan awalan lompat jangkit tentunya agar mendapatkan kecepatan ketika melompat. Nah, sebelum melakukan ancang-ancang, atlet memulai persiapan dengan cara start berdiri. Usahakan untuk selalu rileks, belajar mengatur nafas dengan baik, dan fokus pada papan tolakan. Setelah siap, lakukanlah gerakan lari dengan kecepatan sedang dahulu. Setelah itu, usahakan kecepatan lari semakin cepat agar mendapat momentum lompatan yang bagus ketika akan melakukan tolakan. Nah, gerakan yang kedua yaitu gerakan jingkat atau hop. Lompatan pertama atau hop dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat kalian untuk melakukan tolakan. Selain itu, jika kalian menggunakan kaki terkuat sebelah kanan, maka mendaratnya dengan kaki kanan lagi. Bentuk gerakan inilah yang dinamakan dengan berjingkat atau hop. Hal itu juga dimaksudkan agar menghasilkan jarak lompat yang jauh. Lalu ada gerakan langkah atau step. Tolakan kedua pada tahap step ini dapat dilakukan dengan menggunakan kaki yang sama pada tolakan pertama, yakni kaki terkuat. Sederhananya pada saat melayang, segera kaki satunya atau kiri misalnya diayunkan dari belakang ke depan atas. Lakukan hal itu bersamaan dengan kaki kanan ditolakan ke atas ke depan. Gerak dasar yang selanjutnya yaitu gerak lompat atau jump. Pada tahapan lompat, kaki terkuat tetap digunakan untuk melakukan tolakan. Begitu kaki kalian mendarat, usahakan kaki langsung melakukan tolakan ke arah depan dengan membungkukkan badan agar condong ke depan. Kenapa sih harus dibungkukkan? Nah, alasannya yaitu agar tubuh tidak terlalu banyak bergesekan dengan udara yang akan mengurangi jarak lompatan, dan tubuh siap untuk mendarat tanpa resiko jatuh ke belakang. Yang terakhir yaitu mendarat. Cara untuk melakukan pendaratan lompat jangkit ada beberapa antara lain.
Yang pertama, saat akan mendarat kedua kaki diangkat atau dibawa ke depan lurus. Kemudian usahakan badan dibungkukkan ke depan dan kedua tangan dari atas dibawa ke depan. Lalu mendarat dengan kedua kaki seperti mengeper. Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara membengkokkan kedua lutut. Selanjutnya, berat badan dibawa ke depan supaya tidak terjatuh ke belakang. Kepala ditundukkan dan kedua tangan ke depan. Peraturan lompat jangkit. Yang pertama, atlet ataupun pelompat pada lompat jangkit tidak diperbolehkan melakukan tolakan pertama dengan melebihi batas papan tolakan. Namun masih diperbolehkan melakukan tolakan sebelum menginjak papan tolakan. Yang kedua, saat tolakan kedua harus menggunakan kaki yang sama dengan tolakan pertama. Yang ketiga, tolakan ketiga diharuskan menggunakan kaki yang berbeda dengan tolakan pertama dan kedua. Selanjutnya, setelah tolakan ketiga, pada saat melayang, atlet lompat jangkit tidak diperbolehkan melakukan gerakan salto. Nah, yang terakhir itu atlet tidak diperbolehkan mendarat di luar area pendaratan. Menyentuh tepi bak pasir juga akan dianggap diskualifikasi. Untuk lapangan lompat jangkit bisa kita perhatikan bersama di sini. Lapangan ini terdiri dari 3 bagian, yakni lintasan lari, papan tolakan, dan bak pasir. Bak pasir memiliki ukuran panjang paling minim 7-9 meter dan lebar 2,75 meter serta diisi dengan pasir halus. Kemudian ada papan tolakan atau tumpuan terletak sejauh 11-13 meter dari tepi depan bak pasir. Papan tersebut memiliki ukuran panjang 1,22 meter, lebarnya 0,20 meter, dan tinggi 0,05 meter yang dicat dengan warna putih. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada panjang lintasan awalan untuk lari, yakni 40-45 meter dengan lebar 1,22 meter, berbentuk lurus dengan garis tepi berwarna putih sebagai batas. Namun kebanyakan lintasan awalan lompat jangkit tidak memiliki batas tepi. Hal itu dikarenakan atlet dianggap sudah tahu dan paham. Sarana dan prasarana dari lompat jangkit yaitu terdiri dari lapangan lompat jangkit yang sesuai standar internasional, kemudian peluit untuk memberikan aba-aba, pengeras suara untuk menginformasikan hasil lompatan ataupun memanggil atlet, alat untuk mengukur jarak lompatan seperti roll meter, kamera pemantau lompatan agar hasil lompatan akurat, kemudian alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin, alat-alat untuk meratakan pasir pada bak pasir dan cangkul. Kemudian ada bendera merah, kuning, putih sebagai alat penanda, dan scoring board yang digunakan untuk mencatat nomor atlet dan hasil lompatan. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu cara membedakan lompat jauh, lompat tinggi, lompat galah, dan lompat jangkit. Dari segi pengertian, lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik di mana seorang atlet akan berupaya mencapai jarak paling jauh dengan 1 kali tolakan. Lompat jauh yaitu salah satu cabang dari olahraga atletik yang menguji atlet dengan keterampilan melompat dan melewati sebuah tiang mistar. Nah, selanjutnya dilihat dari segi teknik dasar. Lompat jauh, teknik dasar dalam lompat jauh yaitu ada teknik awalan, teknik tumpuan, dan pendaratan. Lompat tinggi yaitu dalam lompat tinggi ada teknik awalan, teknik tolakan, sikap badan saat melayang di atas mistar, dan teknik pendaratan. Lompat galah, teknik dalam lompat galah yaitu teknik memegang galah, teknik awalan, teknik menancapkan galah, dan melakukan tumpuan, teknik bergantung dan mengayun ke atas, teknik melewati mistar, dan teknik pendaratan. Selanjutnya lompat jangkit. Lompat dalam lompat jangkit ada awalan, hop, step, jump, aksi lengan pada fase hop, step, dan jump, dan juga dorongan kaki.
Nah, yang selanjutnya dilihat dari segi gaya dalam lompat. Lompat jauh, gaya ortodok atau sikap jongkok, gaya sniper atau sikap menggantung, dan gaya berjalan di udara. Lompat tinggi, gaya Fosbury Flop, gaya gunting, gaya guling sisi, dan gaya guling straddle. Lompat galah yaitu gaya dorong, gaya melayang di udara, dan gaya jongkok. Lompat cangkit, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Nah, yang selanjutnya kita lihat dari segi cara mendarat. Yang pertama, lompat jauh. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki sejajar dan bagian tumit mendarat pertama kali dengan posisi seperti menjepit dan harus menjaga konsentrasi. Lompat tinggi, pendaratan dilakukan dengan meletakkan tumpuan berat badan pada kedua kaki dan tetap menjaga keseimbangan. Lompat galah, pendaratan dilakukan ketika badan telah berhasil melewati mistar. Pada saat itu pula mistar dilepaskan dan fokus mendarat dengan kedua kaki serta tetap menjaga keseimbangan tubuh. Terus lompat jangkit. Pendaratan dilakukan dengan seluruh telapak kaki dan rileks, melakukan dorongan ke depan dan ke atas. Gerak lengan secara luas namun tetap terkoordinir. Selanjutnya kita lihat dari segi cara menentukan pemenang. Pemenang lompat jauh ialah peserta yang dapat melompat paling jauh. Pemenang lompat tinggi ialah peserta yang mampu melewati mistar yang paling tinggi. Pemenang lompat galah ialah peserta yang mampu melewati garis atau mistar menggunakan bantuan galah atau tongkat. Lompat jangkit, pemenangnya yaitu peserta yang mampu melompat dengan posisi paling jauh atau paling tinggi dekat dengan bak pasir sampai pada tanda awal pendaratan. Namun apabila nilai yang sama, maka peserta melakukan lompatan lagi. Sekian presentasi dari kami, banyak salah kami mohon maaf. Kami tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan.